Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sharing tentang perintah Tuhan. Ada dua hal yang menjadi perintah Tuhan atas kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ialah supaya kita percaya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang kedua ialah agar kita mengasihi firman-Nya, mengasihi ajarannya, mengasihi apa yang ditetapkan untuk kita lakukan. Dengan demikian kehidupan kita akan mengalami kebaikan Tuhan, akan mengalami kebaikan selama kita di bumi ini, baik suatu saat kita kembali kepada-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan ini, maka ada dua hal yang harus kita lakukan juga Bapak Ibu Saudara. Agar kita dapat melakukan kedua perintahnya, maka kita harus melakukan dua hal sehingga kita dapat melakukan perintahnya itu. Yang pertama yang kita lakukan ialah kita harus kenal siapa Tuhan itu. Kita harus kenal siapa Tuhan itu, siapa Tuhan yang kita percaya. Aku cinta perintah dan hukumnya. Kita harus mengenalnya. Bagaimana kita percaya kepada seseorang kalau kita tidak pernah kenal? Bisakah kita percaya kepada seseorang yang tidak pernah kita kenal? Susah, sulit ya, melakukan hal itu. Nah, lalu bisakah kita mengenal seseorang tanpa kita pernah berjumpa dengannya Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan pernah dapat mengenal seseorang jika kita tidak pernah berjumpa dengannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berjumpa, lalu mengenal, lalu percaya. Bukanlah merdeka Berjumpa, mengenal, lalu percaya. Lalu terakhirnya kita mengasihi. Jadi kunci agar kita bisa melakukan perintah, kedua perintah Tuhan, yaitu percaya kepadanya, beriman hanya kepadanya, dan dapat mengasihi firman-Nya, maka yang kita lakukan ialah kita harus kenal Tuhan kita. Supaya kita kenal Tuhan kita, maka kita harus berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Karena Tuhan kita itu adalah roh. Bisakah kita berjumpa dengan Tuhan yang wujudnya adalah roh yang tidak kelihatan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Firman-Nya adalah penyataan dirinya kepada umat-Nya. Dengan firman-Nya, umat-Nya dapat mengenal Dia. Kita dapat percaya kepada Kristus, kepada Yesus adalah Tuhan, karena kita membaca, kita memahami, kita mengerti apa yang disampaikan di dalam firman, terkhusus di dalam firman-Nya, di dalam Injil Bapak Ibu Saudara. Injil menceritakan bagaimana kita, siapa kita, dan siapa Kristus. Injil menceritakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Injil menceritakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri dari dosa. Mengapa tidak bisa meluputkan diri dari dosa? Karena dosa yang kita perbuat ialah bukan hanya dosa yang kita lakukan, bukan dosa yang karena kita lakukan. Dosa kita bukan karena kita melakukannya baru berdosa, tapi sebelum kita melakukannya kita sudah berdosa. Karena itu dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa dari warisan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka semua keturunannya menjadi orang berdosa. Saya dan saudara adalah keturunan Adam dan Hawa, sehingga setiap keturunan Adam dan Hawa pasti menjadi orang berdosa. Sebabnya kita Mazmur berkata, bahkan sejak di dalam kandungan pun kita sudah dikandung di dalam dosa. Masih di dalam kandungan sudah menjadi orang berdosa. Dan ketika lahir, ketika mulai mengerti melakukan sesuatu,
maka tidak pernah kita bisa luput dari melakukan perbuatan dosa. Bisakah kita tidak berbuat dosa setiap hari, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, semua orang telah berbuat dosa, baik dosa keturunan, baik dosa perbuatan. Dan atas dosa-dosa ini tidak satu pun dapat kita lakukan, kita upayakan untuk kita bisa keluar, menebus, berhenti untuk menjadi orang tidak berdosa. Tidak ada satu hal atau apapun yang dapat membebaskan kita dari dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, berita Injil disampaikan kepada kita. Berita anugerah disampaikan kepada kita. Berita anugerah itu ialah Yesus Kristus diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang berdosa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Injil menjelaskan siapa manusia. Manusia adalah orang berdosa, tidak mampu meluputkan diri dari dosa, dan upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Tetapi anugerah Tuhan, anugerah Allah diberikan kepada pribadi Yesus Kristus namanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yesus yang berkorban nyawa, memberikan nyawanya, darahnya tertumpah untuk apa? Untuk menebus kita dari segala dosa. Dan Yesus bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa maut. Oleh karena itu tidak ada kematian bagi setiap orang percaya. Ketika kita mati secara jasmani, secara fisik, tapi roh kita, jiwa kita akan masuk langsung kepada pangkuan Abraham. Kita akan masuk kepada pangkuan Abraham, kepada tempat yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya ketika ia meninggal, ketika ia tubuhnya binasa. Dan suatu saat waktu Yesus datang yang kedua kali, dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana dan memberikan tubuh yang baru, sehingga jiwa dan roh kita menyatu dengan tubuh kita yang baru. Jadi kita tidak akan pernah mati, tidak binasa. Karena apa? Karena Kristus yang telah menyelamatkan kita. Darahnya yang telah menyucikan segala dosa kita, membuat kita menjadi orang yang tidak binasa. Tetap orang yang tidak percaya kepada Kristus, firman Tuhan berkata, penghukuman kekal, murka Allah menjadi bagiannya. Oleh sebab itu dosa yang paling berbahaya adalah bukan dosa perbuatan, tapi ketika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dosa perbuatan kita yang besar dapat diampuni oleh Tuhan. Seperti apapun dosa kita besarnya, Tuhan dapat ampuni. Tapi ketika kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah penebus dosa kita, jika kita tidak percaya, maka dosa ketidakpercayaan itulah yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Akhirnya kita akan menerima hukuman kekal, dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Itulah berita ini. Jadi dari sini kita tahu Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan, satu-satunya yang diutus Bapa, yang diutus Allah untuk menebus kita dari segala ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Itu sebabnya dengan berita Injil ini, ketika kita memahami berita Injil ini, maka iman kita menjadi teguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Kita tidak akan pernah berpaling kepada Allah yang lain, karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh Allah yang lain. Bahkan bukan itu saja, yang benar-benar Allah ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Allah memiliki firman, dan firman-Nya itulah yang diutus Allah untuk turun ke dunia, mengambil upah menjadi seorang manusia. Dan ketika ia menjadi manusia, diberi nama Yesus Kristus. Dan Allah memberikan nama di atas segala nama, mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus, supaya setiap lutut bertunduk, sebuah lidah mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, di surga, di bumi, dan dalam segala sesuatu. Allah memberikan nama di atas segala nama, mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus Tuhan. Allah mengaruniakan kuasa baik di surga, baik di bumi, baik di bawah bumi. Semua orang, semua lutut, semua lidah, semua makhluk tunduk hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang adalah sang penguasa. Ia adalah Tuhan, ia adalah sang penguasa yang telah menyelamatkan kita, yang telah berkorban bagi kita. Jadi dari pemberitaan Injil ini kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Juru Selamat yang diutus oleh Allah, dan dialah yang ditetapkan oleh Allah menjadi keselamatan bagi semua orang, bagi semua manusia. Percaya kepada Yesus Kristus, engkau menerima keselamatan kekal. Tidak percaya, engkau dihukum. Itulah berita Injil. Jadi jelas dari berita Injil ini kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satu. Dari pemberitaan Injil ini kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya kita dapat berjumpa, mengenal dengan jelas siapa Tuhan yang kita percaya, maka bacalah, renungkanlah firman yang ada di dalam kitab Injil. Boleh baca Bapak Ibu Saudara, minimal kita boleh membaca kitab Injil 3 kali, ya, 3 kali tuntas. Baca 3 kali, bolak-balik tuntas. 4 kitab Injil selesaikan dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah 3 kali, sudah 3 kali bolak-balik berulang-ulang sudah baca, baru lanjutkan. Lanjutkan sampai Wahyu. Ulang lagi, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan demikian kita akan mengenal siapa Kristus, siapa Yesus, siapa Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan ada orang yang malas, jangan ada orang yang abai, jangan ada orang yang tidak memberikan perhatian besar, yang tidak memberikan perhatian khusus untuk mengenal Kristus, mengenal Yesus, lewat membaca dan merenungkan kitab firman. Karena dari sana kita akan mengenal Dia. Tekunlah membaca kitab suci. Ketika kamu tekun membaca kitab suci, kita tekun membaca kitab suci, maka kita akan semakin mengenal Dia. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani bahwa Yesus Kristus telah membuka jalan kepada kita untuk kita bisa dapat masuk ke hadirat Allah, menghadap kepada Allah kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan menjadi pribadi yang memberikan jalan kepada kita untuk kita bisa masuk ke hadirat Allah dan dapat menghadap kepada Allah. Mengapa kita bisa dapat menghadap kepada Allah? Kenapa kita bisa boleh masuk ke hadirat Allah? Karena sebelum kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita adalah orang berdosa. Orang berdosa dipisahkan dengan Allah. Karena apa? Ada dosa. Dosa itu adalah kekotoran manusia. Kekotoran manusia itu adalah kenajisan bagi Allah. Oleh sebab itu Allah menjauhkan manusia dengan Allah. Allah menjauhkan dirinya dengan Allah. Karena Allah itu kudus, suci, dan Dia tidak dapat bersama dengan orang yang kotor, yang najis. Sebab dosa itu adalah kotor dan najis. Itu sebabnya Allah memisahkan diri dengan kita. Ibarat satu tembok, kita terpisah, Allah di sana, kita di sini. Jadi kita tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah oleh karena dosa ini. Dosa inilah tembok pemisah. Ketika kita terima Yesus, dosa kita disucikan, dosa kita diampuni, dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan, dibayar lunas oleh korban darah Kristus. Pemisah itu diangkat, dihancurkan, sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Kristus menjadi jalan, memberikan jalan kepada kita. Percaya kepada Kristus, itu artinya kita mendapat jalan untuk masuk ke hadirat Allah. Menerima Yesus itu artinya merobohkan dosa, tembok pemisah kita dengan Allah. Dan Allah rela memberikan anaknya yang tunggal
rela memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk apa saudara? Saking rindunya dia. Karena dia tidak tahan terpisah dengan kita, umatnya. Manusia yang diciptakan, dia tidak dapat, tidak tahan dia berpisah. Walaupun ia menghukum umatnya, bukan karena ia menghukum karena tidak menginginkannya. Ia menghukum supaya manusia berbalik kepadanya. Dan kasihnya yang besar itu ia nyatakan lewat mengutus Yesus Kristus. Karena manusia tidak dapat membersihkan dirinya, manusia tidak dapat menyucikan dirinya dengan berbagai aturan, berbagai ritual tidak dapat membersihkan dirinya. Dan dosa itu tidak pernah bisa selesai, akhirnya tetap terpisah dengan Allah. Akhirnya Allah karena tidak tahan lagi saking rindunya, ia mengutus Yesus Kristus untuk mengangkat dosa pemisah itu. Darah Yesus merubuhkan pemisah itu, dosa-dosa itu. Sehingga sekarang ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, pemisah itu tidak ada lagi. Kita diberikan jalan untuk masuk, untuk dapat merasakan kehadiran Allah kembali. Dan Allah sangat senang kita datang ke hadirat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berdoa adalah cara terbaik untuk kita datang ke hadirat Allah. Sekarang kita sudah bisa dapat berjumpa dengan Allah dalam hadirat-Nya di dalam doa kita Bapak Ibu Saudara. Datanglah kepada Tuhan, hampirilah Dia, temuilah Dia. Allah itu ibarat sedang membuka pintu rumahnya lebar-lebar, dan Allah itu duduk menunggu kita. Bahkan di mejanya sudah tersedia semua makanan. Itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, kita berdoa, kita memuji, bersyukur, berterima kasih, memuji, mengagungkan nama Tuhan di dalam doa kita. Maka di sana kita akan merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada harapan, ada semangat, ada banyak hal. Karena di meja Tuhan itu, di meja Allah kita banyak tersedia makanan. Dan makanan di sana ialah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada harapan, ya. Ada semangat. Ada banyak yang kita dapatkan ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, memuji, berdoa, meninggikan, mengagungkan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kerinduan Allah ini yang sudah begitu besar sampai Ia rela mengorbankan anaknya untuk menghancurkan pemisah itu, supaya kita datang kepadanya, responilah. Sebab ketika kita percaya kepada Kristus, bukan hanya Ia menebus dosa kita, bukan hanya Ia membuang dosa kita ke tepi laut, tapi Ia juga ingin bersekutu dengan kita. Ia ingin bersekutu. Jadilah anak-anak yang merindukan Allah kita setiap hari. Jangan menjadi anak yang sombong, jangan menjadi anak yang mampu hidup dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri, sebab nafas itu darinya, waktu juga darinya, semua darinya. Jadi jangan pernah merasa mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Lupakan itu semua. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan bukan karena takut kita dihukum, tidak, tapi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tanpa Yesus Kristus kita akan mati binasa. Tanpa Yesus Kristus kita juga tidak dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa menikmati hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersekutu, berdoa dengan tekun, kita tidak hanya mengenal Kristus di dalam beritanya, tapi kita juga dapat mengenal Kristus di dalam hadirat-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, iman kita kuat di dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Kristus kuat kepada Tuhan. Dan ketika kepercayaan kita kuat kepada Tuhan, pengenalan kita kuat kepada Tuhan, kita tahu siapa Yesus Kristus, kita tahu siapa Tuhan kita, maka perintahnya yang kedua yaitu mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, mengasihi ajaran-Nya. Itu menjadi sesuatu yang hormat bagi kita, sesuatu yang membuat kita wow, siapa yang memerintahkan Kristus Yesus? Kristus Yesus siapa? Yesus adalah penebus dosa kita, Yesus adalah juru selamat kita. Wow, kita pasti hormat akan perintahnya. Kita menghormati sang pemberi perintah itu dan menghormati perintahnya. Itu pasti ketika kita kenal dengan Tuhan. Itu pasti Bapak Ibu. Dan kita juga melakukan perintahnya bukan karena rasa takut, tapi oleh karena rasa kagum, rasa hormat, rasa cinta kepada Tuhan.
kita tidak akan pernah melakukan perintahnya dengan kepalsuan, dengan kepura-puraan, dengan gimmick, apalagi dengan modus. Tidak lagi, saudara. Ya. Tapi kita akan melakukan perintahnya dengan apa? Dengan kasih, dengan hormat, dengan rasa kagum kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita selama di bumi ini, dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, kita akan hidup, kita akan mendapat berkat. Dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Soal berkat kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan pemilik segalanya. Ketika kita menjadi orang yang kenal Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita mampu menghidupi, melakukan perintahnya, maka berkatnya, percayalah Bapak Ibu Saudara, berkatnya itu, Dia lebih mengasihi kita, lebih tahu cara mengasihi kita daripada kita sendiri mengasihi diri kita sendiri. Kristus mengasihi kita, memperhatikan kita, menyediakan segala sesuatunya jauh teramat yang lebih penting. Ia memperhatikan kita supaya kita berjalan dalam kebenaran, supaya kita sampai kepada kebenaran, supaya kita sampai kepada hidup yang kekal. Kristus sangat memperhatikan kita. Ia mendorong kita setiap hari lewat apa? Lewat rohnya yang ada dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara. Itu akan tolong kita setiap hari. Dalam segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakpengertian kita, rohnya akan terus dorong saya dan saudara. Oleh karena itu, teruslah bersekutu dengan Dia. Ya, pembaharuan kita dengan firman-Nya terus ditambah-tambahkan. Dengan demikian pengenalan kita semakin baik. Ya, persekutuan kita yang begitu limpah di dalam doa, ya, begitu limpah baik pagi, malam, ya, bahkan setiap detik dalam hidup kita dimanapun kita berada, kita bisa berdoa dalam hati kita. Jadi doa dalam hidup kita begitu limpah kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan perintahnya tidaklah sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang membuat kita hormat kagum, dan berkatnya bagi setiap kita yang melakukannya sangat berlimpah. Perhatiannya sempurna bagi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenallah siapa Tuhanmu, kenallah Dia sungguh-sungguh dengan engkau sering mendengarkan firman Tuhan, sering merenungkan firman Tuhan, ya, baca kitab Injil, bolak-balik baca, lalu bersekutulah dengannya dengan limpah. Dengan demikian kita akan kenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, dan dimampukan melakukan perintahnya, dan hidup kita diberkati selama di bumi ini, dan dan waktu kita kembali kepada Tuhan, kita masuk surga, kita diberikan mahkota kehidupan dan diberikan upah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah membangun pengenalan kita dengan Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.